Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan bacakan buku fikih dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di sesi yang ke-83 masih tentang akhlak sebagai tiang dakwah, dan pada pembahasan tentang mendorong ijtihad ya. Pak Nasir masih di halaman akhir 281 menuliskan tentang Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah ya, tentang Imam Abu Hanifah dalam berijtihad. Di waktu seorang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, bagaimanakah bila ternyata bahwa suatu fatwa beliau bersalahan dengan kitabullah, dan bagaimana bila ternyata bersalahan dengan sunnah Rasul? Beliau menjawab, tinggalkan fatwaku lantaran ketentuan kitabullah, dan tinggalkan fatwaku lantaran ketentuan Rasulullah SAW. Semakin tinggi mujtahid, semakin tinggi pula penghargaan mereka terhadap hak dan kesempatan untuk berijtihad bagi orang lain, baik yang sezaman dengan mereka ataupun yang datang sesudah mereka. Mereka berijtihad dengan sepenuh tenaga dan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana diketahui, Imam Syafi'i tidak segan-segan mengoreksi fatwanya sendiri bila beliau mengetahui bahwa perlu dikoreksi. Dengan demikian ada qaulul qadim, fatwa yang terdahulu sewaktu beliau di Irak, dan ada qaulul jadid, fatwa yang baru sewaktu beliau tinggal di Mesir. Kata Imam Syafi'i, tiap-tiap masalah yang sah atasnya hadis dari Rasulullah SAW dan menyalahi fatwaku, maka aku rujuk daripadanya dari fatwaku di waktu aku masih hidup dan sesudah aku mati. Rujuk kembali kepada kebenaran bila ternyata keliru, mereka anggap suatu kewajiban, satu tindakan yang mulia, bukan satu keaiban. Perhatikan pula bagaimana kolegialnya, segar dan ikhlasnya hubungan pribadi di antara mereka, sekalipun terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa mereka dalam beberapa hal. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, kata beliau, telah berkata Syafi'i kepadaku, bila kau mengetahui suatu hadis yang sahih, sampaikanlah kepadaku supaya ku jadikan dasar bagi fatwaku. Sikap jiwa mereka yang bersih dalam semua hal memang terbayang pula dalam kelaziman mereka menutup tiap-tiap fatwa mereka dengan kata-kata wallahu a'lam, yakni inilah pendapatku sebagai hasil dari ijtihadku dengan sekuat daya ilmuku. Dalam pada itu Allah jua yang lebih mengetahui akan kebenaran. Sebaliknya berpantang pula mereka menggunakan kekuasaan duniawi untuk memonopoli pikiran orang banyak. Diriwayatkan bahwa pernah Khalifah Harun al-Rasyid bermaksud hendak mendekretkan fatwa Imam Malik sebagai mazhab resmi untuk dianut oleh seluruh warga negaranya, tetapi Imam Malik sendiri yang tidak setuju dan melarang Khalifah berbuat seperti itu. Demikianlah para imam mujtahidin menunjukkan dengan kata-kata yang terang dan dengan contoh teladan yang amat indahnya dalam sejarah para ahli fikih dan perkembangan pikiran manusia, bagaimana yang disebut berijtihad, memeras otak mencari kebenaran, serta bertahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasul bila terdapat perselisihan faham, dan apa artinya mempertahankan keyakinan sendiri serta menghormati hak orang lain untuk berbeda pendapat, sehingga terpelihara ikhtilaf tidak mengakibatkan tafarruq. Keutuhan umat terpelihara tanpa pembekuan, dan keteguhan pendirian terjelma tanpa ta'assub. Demikianlah baik para sahabat ataupun para imam mujtahidin sama sekali tidak mengusahakan adanya pembekuan, sedangkan ikhtilaf di antara mereka tidak mengakibatkan tafarruq. Maka tidak ada alasan sama sekali untuk terombang-ambing antara dua hal yang tidak harus dipilih salah satunya, itu jumud atau tafarruq. Juga para alim ulama dan mubalighin kita niscaya dapat menyingkirkan kedua-duanya. Petunjuk Al-Quran tentang bagaimana menghadapi perbedaan pendapat itu bukan dikhususkan untuk para sahabat dan para imam mujtahidin zaman yang silam itu saja. Al-Quran keseluruhannya berlaku buat mereka, buat kita sekarang ini, dan buat keturunan di belakang kita. Kebekuan dan perpecahan kedua-duanya bisa disingkirkan dengan dakwah bil hikmah, dengan mauidhah hasanah, dengan mujadalah billatihi ahsan, dan dengan sama-sama bertahkim kepada Allah dan Rasul dengan ridho, dan di mana perlu dengan kesanggupan untuk keluar dari sesuatu pertukaran pikiran yang belum kunjung putus dalam suasana Allah lebih mengetahui.
Dan Tuhan kita akan menghimpun kita dan akan memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah pemberi keputusan yang maha mengetahui. Surat Saba ayat 26. Walaupun bagaimana, tidak dengan menyambung munazarah yang belum selesai dalam kalangan para ahli dengan pertengkaran mulut yang tak menentu di kalangan awam. Pernah Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada mereka yang hendak memasuki pembahasan masalah-masalah khilafiyah supaya terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah muttafaq alaih, yakni yang sudah tidak syak lagi semua umat Islam bersatu pendapat tentangnya. Beliau berkata, semua ahli agama sudah sepakat bahwa perbekalan untuk hidup akhirat adalah takwa dan wara', kebersihan rohani dan kebersihan dari segala tingkah laku yang mungkar. Bahwa mencari nafkah dengan jalan yang haram, memiliki harta haram, menceritakan keburukan orang lain, namimah, mencuri, berkhianat dan lain-lain, hal yang terlarang oleh agama, hukumnya haram. Dan bahwa semua yang diperintahkan oleh agama, hukumnya wajib. Maka apabila engkau sudah penuhi ini semua, aku akan ajarkan bagaimana jalan keluar dari kemuskilan masalah-masalah khilafiyah itu. Tapi bila seseorang yang tidak memperdulikan kewajiban-kewajibannya yang muttafaq alaih ini semua, lalu bertanya-tanya kepadaku perkara soal-soal khilafiyah, dia itu bukan seorang awam yang memang menghajatkan keterangan hukum untuk diamalkannya, tetapi seorang jadali yang suka berdebat saja. Adakah engkau melihat teman-temanmu yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan ini semua, lalu kena cekik oleh kemuskilan-kemuskilan masalah khilafiyah? Tanya Imam Al-Ghazali. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam keselamatan dan jangan kamu turut langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya ia itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dalam hubungan dengan ayat-ayat surat Al-An'am 153-159, Syekh Muhammad Abduh berkata antara lain, ayat-ayat ini adalah hujah bagi ulama-ulama usul yang berkata bahwa hak itu adalah satu, tidak berbilang. Alangkah baiknya apabila mereka yang berpegang kepada usul ini mewajibkan atas diri mereka untuk berkumpul pada setiap kali mereka berjumpa dengan perbedaan paham, lalu membahasnya untuk mencari kebenaran tanpa ta'assub dan tanpa nifaq, sehingga bila mereka dapat melihat kebenaran itu mereka berijma atasnya. Tetapi apabila sebagian dari mereka belum dapat melihat, maka mereka harus bertekun mencarinya dengan ikhlas, dan tidak ada seorang di antara mereka memusuhi yang lain lantaran masalah itu, dan tidak pula menjadikannya suatu alat untuk perpecahan. Jalan hak adalah persatuan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan-jalan syaitan adalah mengorbankan perpecahan dan permusuhan. Ini cukup diketahui di kalangan umat manusia. Hanya syaitan senantiasa memikat manusia kepada jalan-jalan yang ditempuhnya dan menggambarkan kepada mereka seolah-olah ada keuntungan-keuntungan dan kebaikan dalam perpecahan dan permusuhan. Demikian kata Syekh Muhammad Abduh. InsyaAllah besok kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.